Karena kita bisa melihat kegiatan-kegiatan ibadah di negara-negara lain. Sehingga Saudi Arabia, Maroko, Cina, India, Pakistan, kita bisa melihat di tempat ini. Dulu itu tidak bisa. Sehingga seakan-akan peristiwa mudah sekali kita dapatkan informasi. Sehingga nanti ketika belajar agama itu seakan-akan tidak dibatasi oleh negara. Jadi kalau orang langsung mau menciplak, langsung ketika ada dia lihat langsung dia mau ikuti, itu nanti ketika dia membuka YouTube misalnya dari ajaran mazhab yang ada di India, yang ada di Maroko, yang ada di ini, itu kan berbeda. Sama dengan Turki. Turki itu menggunakan mazhab Abu Hanifah. Jadi itu mengakhirkan sholat subuh. Makanya nanti dia sholat subuh di akhir. Jadi azannya tetap ketika masuk waktu subuh, tapi itu nanti mau sholat subuh nanti jam 6 lewat baru sholat subuh. Jadi kita tidak, ketika melihat kok ini tidak mau sholat subuh, ini sudah, jadi dia itu mengaji itu sampai 1 jam lebih. Jadi nanti di akhir baru dia sholat subuh. Nanti kalau ada pakai pendapat itu, pendapatnya Abu Hanifah, siapa tahu nanti ada aliran masuk ke Sorong ini, kemudian pakai pendapatnya Abu Hanifah, nanti kita pulang dari sholat subuh baru dia sholat subuh, baru itu mazhabnya Abu Hanifah. Jadi itu seperti itu. Jadi memang kita harus paham betul bahwa memang ternyata di dalam agama ini ada beberapa kajian-kajian agama. Jadi ulama kita itu kadang mengambil pendapat ini, mengambil pendapat ini. Jadi tidak usah permasalahkan. Sekali lagi saya selalu mengatakan, yang penting yang kita lakukan adalah punya dalil. Itu kuncinya, Pak. Kalau kita sudah lakukan dan ada ulama yang melakukan, kita kan kuncinya begitu. Ikut ke ulama. Ulama itu kan mengkaji agama melalui hadis Nabi. Cuma kita ini kan tidak punya kapasitas untuk mentafsirkan agama. Karena tidak sembarang orang yang bisa mentafsirkan agama. Tidak sembarang orang yang harus pintar membaca hadis. Artinya untuk baca hadis itu semua orang bisa, tapi memahami hadis itu Pak tidak mudah. Tidak mudah. Ketika ada hadis Nabi mengatakan, coba kita lihat, kalau sholat Jumat saja, orang yang orang ketika hujan deras itu tidak wajib sholat Jumat. Itu di masa Nabi. Apakah itu bisa berlaku sekarang? Bisa. Tapi lihat keadaannya. Kan begitu. Kalau sekarang Pak hujan deras, kita punya payung, kita punya mobil. Kemudian masjid kita itu tertutup atapnya, tidak ada yang bocor. Di masa Nabi atapnya itu adalah, bahkan ada masjid tidak ada atapnya. Atapnya itu dari pelapa daun kurma. Sehingga kalau hujan, kemudian tidak ada lantainya, tidak ada ampla, apalagi keramik, tidak ada. Sehingga itu langsung pasir. Kalau hujan deras, atap tidak bisa menghalangi air masuk, kemudian pasir. Kalau orang sholat maka akan tenggelam hidungnya, kan begitu. Makanya ketika hujan deras kan tidak bisa dibendung air untuk masuk ke masjid, karena masjidnya itu langsung masuk air. Tidak ada ablak, tidak ada keramik. Sekarang kalau hujan deras itu hadis mau dipakai, tidak wajib sholat Jumat, taukut itu. Kenapa? Karena keadaannya kan beda. Makanya kalian membaca hadis itu. Sama dengan hadis mengatakan, janganlah engkau buang air kecil atau buang air besar, atau kita mengatakan janganlah buang hajat menghadap dan membelakangi Ka'bah, tapi menghadaplah engkau ke barat dan ke timur atau ke timur. Itu kan keliru sekali, Pak. Jadi kita dilarang buang air kecil, buang air besar menghadap ke Baitullah atau membelakangi. Kita disuruh menghadap ke barat atau ke timur. Napas itu kan jadi masalah. Kalau hadis itu dibaca, itu kan teksnya. Kalau hadis itu dibaca di Indonesia kan bermasalah kalau orang tidak tahu. Padahal hadis itu disampaikan oleh Nabi di Madinah. Nah, Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Kan begitu. Jadi makanya karena dia di sebelah utara disuruh menghadap ke barat atau ke timur, karena Ka'bahnya ada di selatan, kan begitu. Karena posisi Nabi menyebut hadis itu adalah posisinya di sebelah utara kota Mekah. Jadi hadis itu teksnya itu harus dilihat juga keadaannya. Makanya ada ulama yang melihat konteks, ada ulama yang melihat teks. Yang orang kiasat tekstual dan kontekstual. Nah, istilahnya melihat dulu keadaannya. Sama dengan mengatakan Nabi makan dengan 3 jari. Iya, karena yang dimakan Nabi kurma. Coba bubur. Begitu.
Ini yang nanti tafsirkan seperti itu. Jadi mau tidak mau ulama akan berpikir melihat hadis-hadis yang ada. Begitu. Makanya saya lihat di tempat wudhu itu ada ditempel bahwa Nabi itu berwudhu itu dengan satu mud. Bahkan mandi itu satu sok. Kemudian Nabi mandi itu dengan 4 kali genggaman ini. Jadi memang pas Pak, karena memang di tempatnya Nabi tidak ada air. Makanya orang Arab itu sering bertayamum kalau mau sholat, karena sana sedikit air. Coba kalau kita mandi junub, makanya itu kan hadis dari Aisyah mengatakan bahwa kami mandi bersama Rasulullah, mandi junub lagi itu cuma 4 timbang dia gunakan berdua. Coba suruh orang sorong Pak mandi dengan 4 begini saja, itu biar kepalanya tidak basah semua itu. Itu makanya kenapa? Karena memang susah air. Itu jadi berwudu itu biar 1 gelas itu bisa. Zaman dulu itu 1 gelas itu sudah bisa. Kalau 1 timba itu sudah bisa. Jadi tinggal ambil, masukkan ke telapak tangan, ya ambil wajibnya saja. Tapi karena kita banyak air, jadi mubassir itu juga tidak bisa ditafsirkan, karena ketika banyak menggunakan air, yang tidak boleh itu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah ini makanya ada juga orang Pak memang dikasih jalan terang baru dia lihat saja dulu, kasih mengalir saja airnya baru dia lihat, itu tidak boleh. Karena berlebihan itu jadi masalah juga. Makanya dalam agama ini kita juga memang harus pahami. Jadi ulama kita itu kan mengkaji, ya, mengkaji beberapa hadis-hadis yang kemudian melahirkan berbagai macam pendapat. Nah, kita kembali. Sebenarnya dalam masalah-masalah ibadah, sebelum kita kan sholat itu yang pertama disuruh berwudu. Nah, wudu ini dalam fikih Pak, ini penting saya sampaikan. Imam Abu Hanifah mengatakan wudu itu nanti boleh dilakukan pada saat masuk waktu sholat. Karena wudu itu di situ kita berniat. Wudu yang kau pakai ini untuk apa? Untuk sholat duhur. Makanya kalau sholat asar tidak boleh lagi dipakai. Kan begitu. Kau mau pakai mengaji, tidak boleh. Makanya kemarin saya mengatakan, ada orang itu kalau dia sudah pakai wudunya sholat maghrib, tidak bisa dipakai sholat isya. Itulah pendapatnya Abu Hanifah. Tapi dia tidak, Abu Hanifah ini karena tinggal di Irak, belum ada pembukuan hadis. Karena yang menulis hadis pertama Imam Malik, disebutlah kitab Al-Muwatta Malik. Itu sebelum Bukhari Muslim itu. Jadi belum ada Bukhari Muslim, Imam Malik sudah menulis hadis. Namanya kitab Al-Muwatta. Imam Abu Hanifah itu di Irak, Imam Malik itu di Madinah. Tidak bisa memang. Jadi beda tempatnya. Imam Abu Hanifah hafal hadis, tapi tidak banyak. Makanya dia lebih banyak menggunakan akal dan ayat. Tidak terlalu banyak menggunakan hadis. Kenapa? Karena memang belum ada pembukuan hadis. Nah, itu yang harus kita anukan. Makanya kalau ada pendapatnya Abu Hanifah nanti berbeda. Saya pernah baca itu pendapatnya Abu Hanifah itu, saya sambil ketawa Pak. Saya bilang, ini yang bikin stres saja orang ini. Tapi lama kelamaan saya benarkan. Ternyata Imam Abu Hanifah ini betul. Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan begini, bagaimana hukumnya ketika ada kambing melahirkan anjing? Itu Imam Abu Hanifah Pak. Jadi apakah ketika kambing melahirkan anjing? Karena begitu. Bagaimana hukumnya? Apakah anjing yang lahir dari kambing itu halal dimakan atau haram? Nah, itu Imam Abu Hanifah sudah bahas itu Pak. Dulu saya mengatakan ketika belajar di pondok, masih ngaji di fikih itu, saya mengatakan ini kayak pertanyaan orang gila ini. Tapi setelah perkembangan saya kuliah, langsung muncul cloning. Di Amerika muncul cloning. Dengan adanya cloning itu bisa terjawab dengan ini pendapatnya Abu Hanifah. Bayangkan Pak, ratusan tahun sebelum ada cloning, Imam Abu Hanifah sudah membahas bagaimana hukum binatang halal yang melahirkan binatang haram. Coba. Itu hebatnya Abu Hanifah Pak. Sebelum ulama fikih memikirkan yang cloning kan nanti kita pikirkan setelah adanya cloning di Amerika. Bahwa binatang bisa dikloning, apalagi sunti sperma bisa dimasukkan ke dalam rahim kemudian melahirkan, kan sudah bisa sekarang. Makanya bisa sekarang sapi seperti itu, binatang lain melahirkan binatang lain. Oh itu yang parah Pak. Sama dengan ini, anjing itu, ini yang sekarang Pak. Anjing itu haram, anjing haram. Tapi ada anjing yang membuat kiai pusing. Apa Pak? Anjing laut.
Itu membuat kiai pusing. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang di laut itu airnya suci dan binatang yang ada di dalamnya halal. Nah, kalau anjing itu kan haram. Makanya itu anjing laut, Pak, haram atau halal? Dia tinggal di laut. Kalau kita lihat kepalanya persis anjing. Tapi kalau kita lihat badannya seperti ikan. Jadi begitu. Jadi bagaimana hukumnya? Kita mau menghukumi haram, tapi dia model ikan dan tinggalnya di laut. Kalau kita mau mengatakan halal, modelnya juga seperti anjing. Makanya mengatakan haram karena dia melihat kepalanya, dan mengatakan halal karena melihat badannya. Itu begitu. Sama dengan kepiting, Pak. Kepiting itu ada beberapa ulama yang tidak makan. Kenapa? Karena dia mengatakan hidup di dua alam. Binatang yang hidup di dua alam itu tidak boleh dimakan. Nah, kepiting itu bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Makanya dia tidak makan. Termasuk kayak guru Taki Haji Maimun Zubair itu tidak makan kepiting. Kenapa? Karena dia menganggap ini binatang hidup di dua alam. Ulama yang memakan kepiting mengatakan memang hidup di dua alam, tapi di mana dia dominan. Itu jadi masalah. Itu kan. Jadi makanya pendapat-pendapat seperti itu tidak usah dipermasalahkan. Ketika dia saya ikuti ini, saya ikuti, makanya cuma ada yang hati-hati. Dia bilang lebih baik untuk tidak berdebat ambil yang ini, tapi jangan salahkan yang lain. Nah, kemudian wudu. Wudu, kita kembali ke wudu ini. Itu wudu sebenarnya, Pak, sunnahnya dan ada wajibnya. Tapi kita pertama disunnahkan syarat sholat itu adalah wudu. Kalau orang tidak ada wudu itu tidak boleh sholat. Karena biar sholat tidak sah. Tapi wudu tidak masuk dalam sholat. Cuma dia adalah syaratnya. Kenapa? Karena syarat sholat itu adalah dalam keadaan suci, sedangkan wudu itu adalah mensucikan diri. Nah, itu sehingga orang yang tidak ada wudu tidak bisa sholat. Kemudian disunnahkan berwudu kapan? Yang pertama ketika mau tidur. Bapak ibu kalau mau tidur usahakan berwudu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan orang yang ada wudunya kemudian meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Bapak kalau tidur langsung meninggal, itu kan kita tidak tahu. Ada orang tidur itu, Pak, tidak bangun-bangun. Nanti bangunnya dikubur. Itu yang fatal itu. Makanya ketika mau tidur berwudu. Yang kedua, ketika mau mandi juga berwudu. Berwudu kalau mau mandi, itu disunahkan. Yang ketiga, mau berhubungan badan, berwudu. Apalagi kalau mau double, wah itu parah, harus berwudu itu. Hubungan dua kali yang tidak diantarai dengan wudu dan menyebabkan istri hamil dari hubungan yang kedua, maka anak akan lahir dalam keadaan prematur. Itu penyebabnya. Jadi ada beberapa itu, termasuk saya baca di bukunya guru Profesor Dr. Dadang Hawaris yang beberapa tahun lalu meninggal karena COVID. Itu ada bukunya Psikoterapi Islam. Itu meneliti tahun 2007. Beliau itu hasil penelitiannya ada beberapa. Yang pertama, jangan sekali-kali berhubungan setelah salah satu pasangan bermimpi berhubungan badan. Kalau kita tidur kemudian bermimpi berhubungan, kemudian bangun, jangan berhubungan dengan pasangan kecuali berwudu. Kapan tidak berwudu? Kalau sudah bermimpi kemudian berhubungan dan menyebabkan istri hamil, maka itu anaknya nanti lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu kita mengatakan, orang Bugis mengatakan sek menukang. Kalau dokter, istilah kedokteran itu adalah epilepsi, penyakit ayam. Dari situ. Makanya Rasulullah sunnahkan untuk berwudu. Itu yang fatal, Pak, kalau tidak berwudu. Makanya sebelum berhubungan usahakan berwudu. Kemudian disunnahkan juga berwudu ketika ingin makan. Itu sebenarnya disunahkan dalam keadaan ada wudu. Ada juga namanya jadidul wudu, memperbaharui wudu. Tapi wudu ini, Pak, ada yang paling bagus. Sesudah berwudu, kemudian sholat sunat. Sholat sunat wudu namanya. Jadi kalau, tapi wudu itu masih, air wudu itu masih basah. Jadi kalau tangan masih basah, kalau sudah kering, ada ulama mengatakan itu tidak lagi. Tapi kalau masih basah, nah itu kita berwudu, sholat sunat wudu namanya. Yang melakukan sholat sunnah wudu pertama bukan Rasulullah, itu Bilal bin Rabah, tanpa disuruh. Bilal itu sholat sunnah wudu tidak disuruh oleh Nabi, tidak ada sahabat yang melakukan. Cuma dia sholat sunnah. Bilal itu setiap selesai berwudu dia sholat sunnah.
Dan tidak ada sahabat yang tahu, tidak ada. Sampai Rasulullah pun tidak tahu bahwa Bilal ini melaksanakan sholat sunnah wudu, karena memang Nabi tidak pernah ajarkan. Nabi tidak pernah mengatakan kalau sudah berwudu sholat sunnah, tidak pernah dia beritahu sahabat. Bilal pun tidak pernah dikasih tahu. Tapi Bilal ini berinisiatif untuk sholat sunnah sesudah berwudu. Nanti Rasulullah bermimpi, Nabi bermimpi, Pak. Nabi itu kaget, kok ada bunyi sandal di dalam surga? Siapa ini? Nabi dikasih mimpi itu di pintu surga, dia dengar ada bunyi sandal di dalam surga, orang jalan. Rasulullah mengatakan, kok ada orang di dalam surga ini lebih dulu daripada saya ini? Nah, saya ini baru sudah dengar bunyi sandalnya. Dia perhatikan, oh ternyata bunyi sandalnya Bilal. Nabi tahu bunyi sandalnya. Wah, ini Bilal ini. Setelah sholat subuh selesai, Nabi panggil Bilal. Hai Bilal. Dia tanya, Bilal, apa yang kau amalkan sehingga kau lebih dulu masuk surga? Langsung Bilal bilang, wah, saya masih ada di sini ya Rasulullah. Kenapa saya masuk surga? Saya sudah masih ada di sini. Saya belum meninggal ya Rasul. Rasul mengatakan, tidak. Tadi malam saya bermimpi, saya mendengarkan bunyi sandalmu di dalam surga. Apa yang kau lakukan? Pasti ada amalanmu tidak sama dengan sahabat yang lain sehingga kau istimewa. Bisa ada di bunyi sandalmu di dalam surga. Cepat kau masuk surga. Bilal mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Nabi mengatakan, pasti ada. Coba cari-cari dulu. Bilal mengatakan, cuma ada satu ya Rasulullah yang orang-orang tidak lakukan, tapi saya lakukan. Nabi mengatakan apa? Dia mengatakan, setiap saya selesai berwudu ya Rasulullah, saya sholat sunnah 2 rakaat. Langsung Nabi mengatakan, wah, itu yang menyebabkan kau cepat masuk surga. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mau masuk surga cepat, amalkan itu. Syaratnya cuma 2. Jangan pernah batal wudu. Kalau batal wudu langsung berwudu, selesai berwudu langsung sholat sunnah wudu. Sementara menjual, batal wudu tinggalkan. Pergi berwudu baru sholat sunnah, baru kembali lagi menjual. Nah, itu pekerjaan yang susah, Pak. Kalau Bapak bisa amalkan itu, insya Allah cepat masuk surga. Jadi Bilal itu selalu terjaga wudunya. Jadi dia itu tidak, kalau batal wudunya tidak lama itu pergi lagi berwudu. Nah ini, kalau Bapak bisa lakukan insya Allah. Tapi kayaknya susah ya, kalau penjual emas ada orang tawar-tawar emas nah batal wudu, tinggalkan, kasih tahu Bilal, saya mau pergi dulu berwudu di situ mau kau. Ini agak berat ini. Nah, itu pekerjaan yang agak berat. Tapi ketika kita mampu lakukan, insya Allah itu bisa cepat. Karena Tuhannya Bilal itu juga Tuhan kita. Itu penting. Makanya usahakan kalau mampu jaga wudu saja. Ada ulama kita itu Gus Bahaudin Nur Salim, salah satu ulama yang memiliki kekuatan hafalan Quran luar biasa. Dan saya mendapat informasi dari salah seorang teman beliau bahwa beliau itu diberi karamah oleh Allah, itu bisa men-scan sebenarnya. Itu karamahnya beliau. Dikasih Al-Quran tulisan tangan untuk disuruh periksa, dia tidak ambil, dia cuma suruh simpan di depannya, di sampingnya, kemudian dia meletakkan tangannya di atas Al-Quran itu. Setelah dia meletakkan tangan, dia tahu kalau tulisan Al-Quran itu ada yang salah di 3 tempat, dan langsung dia buka. Jadi dia hanya meletakkan tangan, dia tahu kalau ada tulisan salah. Itu tidak sembarang, itu karamahnya para ulama. Itu jadi kalau kita sudah baca yang benar masih salah. Kalau beliau itu belum baca sudah tahu kalau ini ada salah. Itu kalau karamah, dikasih karamah ulama-ulama seperti itu yang terjaga. Beliau itu sangat menjaga wudu. Itu salah satu amalan beliau. Kemudian perintah wudu ini, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Ada yang membaca wa arjulakum ilal ka'baini, ada yang membaca wa arjulikum ilal ka'bain. Nanti itu kan beda, Pak. Ya, idza kuntum ila shalah, jika engkau berdiri ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka. Cuci, istilahnya kita mencuci muka. Itu tidak menyampaikan mencuci tangan, tidak menyampaikan kumur-kumur, tidak menyampaikan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Karena mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung itu semua sunnah. Makanya ayat itu langsung menyebut wajibnya. Jadi kalau ada orang berwudu, Pak, langsung cuci muka, tidak cuci tangan, tidak usah ditegur. Karena dia langsung ambil wajibnya, tidak ambil sunnahnya. Ini yang harus ditahu.
Jadi kalau siapa tahu ada orang sedikit akhirnya langsung basuh muka, maka kasih salah-salah berarti nama jin nih, mana langsung maju mata. Tidak, kita yang tidak paham. Nah, itu cuma disunnahkan ketika sudah tidur mencuci tangan. Kalau sudah tidur, saya pernah tanya guru tak, kenapa itu kita mencuci tangan kalau sudah tidur? Nah kan tidak ada jadi kerja. Kalau tidur, kenapa dicuci tangan? Mestinya tidak usah. Dia bilang enggak. Kalau kau tidur itu tanganmu kau tidak tahu di mana dia bermalam. Nah itu makanya disuruh cuci, karena kadang dia bermalam di mana itu, pokoknya kemana dia pergi itu kalau malam kau tidak tahu, makanya cuci dulu baru berwudu. Dikhawatirkan ada najis, karena najis itu ketika ada di badan bersihkan dulu baru berwudu. Makanya orang yang sudah berwudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kadang-kala kita Pak, kalau sudah berwudu baru injak tai ayam, berwudu lagi. Tidak usah berwudu, nah tidak batal wudu. Cuma tidak boleh sholat karena ada najis. Makanya bersihkan najisnya baru pergi sholat. Kan begitu. Ini kan karena kita sudah berwudu, injak tai ayam, berwudu lagi. Padahal tidak. Karena menginjak tai ayam tidak membatalkan wudu. Cuma tidak boleh sholat karena bernajis. Nah itu. Makanya cuci saja najis itu, baru tidak usah diulang wudu. Itu kuncinya Pak. Orang tua dulu itu kalau begitu karena tidak paham, tidak paham fikih. Makanya kalau injak tai ayam, batal wudu, pergi berwudu, padahal tidak. Cuma disuruh bersihkan itu. Itu beda. Karena najis itu kalau ada di tangan, bersihkan dulu baru wudu. Jangan mengatakan nanti sampai ke situ baru dibersihkan. Tidak bisa. Itu kuncinya. Nah, makanya ini tadi mencuci tangan diambil 3 kali, kumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung. Itu semua sunnah. Tapi ada satu pendapat, Imam Malik memasukkan air ke hidung itu wajib, bukan sunnah. Makanya nanti kalau ada menemukan pendapat mengatakan memasukkan air ke hidung, itu kan memasukkan air, ada yang kasih begini, ada juga membasahi tangannya begini, ini bawah. Kayak kami tepak itu. Ya kalau mau memasukkan air kode itu tabolo kang ini menih. Ya, kalau perlu ya bersihkan saja. Kemudian membasuh muka. Ini muka wajahun, ini wajahun mulai dari sini, kuping kiri kanan. Kemudian di bagian bawah ini, kemudian yang ditumbuhi rambut secara normal. Ah itu. Karena ada orang juga botak Pak, jadi kalau lewat kosong ke belakang ya cukup ini. Imam Syafi'i mengatakan dari kanan ke kiri, ada yang mengatakan dari atas ke bawah, ada yang mengatakan pokoknya kita ini saja mau putar kiri kanan, yang penting membasuh muka. Mengatakan awali dari yang kanan, sunnah. Nah itu 1 kali itu wajib Pak, 3 kali itu sunnah. Tapi kalau 1 kali tidak basah semua, berarti yang kedua wajib. Kan begitu. Kalau sudah 1 kali basah semua, berarti itu yang sudah sah. Tapi kalau 1 kali tidak basah semua, ambil keduanya. Keduanya menjadi wajib. Kenapa 3 kali? Untuk lebih afdalnya. Sunnahnya juga. Makanya membasuh muka, mengalirkan air. Kemudian pada seluruh wa aydiyakum ilal marafiqi, kita kasih sampai dulu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tanganmu sampai siku. Ada orang berwudu Pak, sikunya dulu diangkat begini. Kasih dalam keran baru begini. Dari siku ke tangan, padahal kalau dalam ayat itu wa aydiyakum ilal marafiqi, dari tanganmu ke siku, maka ambil air kemudian begini. Kan begitu. Tapi salah ke orang kalau dia kasih begini, itu tidak. Imam Malik mengatakan Imam Abu Hanifah mengatakan pokoknya dari sini ke sini, dari sini ke sini, yang penting dari sini ke sini atau ke sini sama saja. Itu. Nah, cuma dia mengatakan ayat itu mengatakan wa idiyakum dari tangan sampai ke siku. Nah, itu sehingga siku ini ada yang mengatakan kalau tidak basah sikunya di belakang, ada ulama mengatakan sah. Ada yang mengatakan tidak. Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak basah sikunya semua maka tidak sah. Ada yang mengatakan yang penting basah di depan. Alasannya kenapa? Ini yang penting kita tahu. Alasannya kenapa? Kalau saya mengatakan begini Pak, saya makan ikan mulai ekornya sampai kepalanya. Apakah kepalanya saya makan atau tidak? Coba. Kalau saya mengatakan saya makan ikan mulai ekornya sampai kepalanya, apakah saya makan kepalanya atau tidak? Hah? Yang mengatakan makan kepalanya juga berarti harus masuk semua siku. Yang mengatakan tidak, sisa di kepalanya berarti walaupun ada tersisa di siku itu tetap sah. Itu caranya memahami ayatnya itu. Ini kita selesaikan dulu Pak ya. Wa idiyakum ilal wamsahu birusikum, mengusap kepala. Mengusap kepala juga lagi masalah. Imam Syafi'i mengatakan yang penting basah 3 lembar. Imam Abu Hanifah mengatakan harus diusap kepala semua sampai ke telinga. Ambil telinga, karena telinga ini Pak diperdebatkan ulama. Ini telinga masuk kepala atau masuk muka? Masuk kepala atau muka? Imam Malik mengatakan
telinga ini masuk muka karena dia kelihatan dari depan, karena wajhun yang dilihat ketika dilihat dari depan. Maka ketika dia masuk muka, dia ambil daun telinganya di sini. Imam Abu Hanifah mengatakan dia masuk kepala karena dia di belakang, ada rambut di depannya. Makanya masuk usap kepala, ambil telinga. Coba bedanya. Imam Syafi'i mengatakan dia bukan muka juga, bukan kepala, dia telinga. Itu makanya kalau sudah kepala, ambilkan telinganya. Itu sehingga terpisah. Makanya ada orang berwudu itu dia usap kepalanya, ambil telinganya. Ada juga berwudu dia basuh mukanya begini, nanti ketika kepalanya dia kasih begini. Ada juga yang memang ambilkan telinganya, tidak usah diperdebatkan. Imam Syafi'i bilang itu telinga bukan kepala, bukan juga muka. Ada yang mengatakan itu telinga masuk muka, ada yang mengatakan itu telinga masuk kepala. Yang berdebat semua itu. Tidak bisa selesai itu kalau kau tidak tahu. Makanya yang paling bagus mengambil kepala, itu yang paling kuat hadisnya. Kepala, kemudian kembali mengambil telinga, dan itu cuma satu kali. Bukan membasuh tapi mengusap. Jadi tangan dibasahi. Imam Syafi'i mengatakan yang penting 3 lembar. Makanya bisa begini, Pak. Berwudu itu bisa bukan di sini, tapi di sini. Yang penting basah 3 lembar. Imam Malik mengatakan selebar dengan telapak tangan, karena dia pakai bi di situ. Wamsahu bi. Apanya yang diusapkan? Tangan yang diusap atau kepala yang diusap atau air yang diusapkan? Itu yang menyebabkan beda. Kemudian yang terakhir penutup, wamsahu wa aydiyakum ilal marafiqi. Ada yang membaca istilahnya begini, wamsahu birusikum wa arjulikum. Wa arjulikum, ada yang baca wa arjulakum. Kalau wa arjulikum ilal ka'bah ini berarti kaki tidak dicuci, cuma diusap juga. Karena wawunya kembali kepada mengusap kepala. Makanya ada namanya itu khuffa. Sepatu tidak dibuka ketika berwudu, hanya membasahi tangan kemudian mengusap bagian punggungnya. Itu khuf namanya. Kalau orang tidak buka sepatunya, itu makanya dia mengatakan mengusap, ada mengatakan mencuci. Tapi kuncinya kalau saya, Pak, ambil sempurnanya. Pilih. Jadi kalau ketemukan orang berwudu tidak mencuci kakinya, cuma dia mengusap bagian atas begini, itu khuf namanya. Itu memang ada. Jadi kalau kita tahu itu, Pak, tidak stres melihat orang beribadah. Kadang memang kita ini stres melihat orang beribadah. Sholatnya dulu Allahu Akbar, wah salah ini. Menunjuk orang gerak-gerak begini, menunjuk aja. Saya pernah ditanya, Pak Ustaz, salah ke saya kalau pergi sholat itu, kalau berdosa ke saya kalau tidak sholat di masjid? Saya bilang kenapa? Nah bilang ada orang di kampung itu baru-baru datang, ada jaran barunya. Apa jaran barunya? Nah bilang itu selalu nah tempel kakinya kalau kita sholat, selalu goyang-goyang kakinya begini. Nah bikin geli. Saya bilang oh ada memang. Nah suruh kasih rapat. Sebaiknya kita tinggal di pinggir tembok. Baru kok itu di dekat. Saya bilang jangan dikasih rapat kakimu, lenganmu saja. Nah bilang oh ya cocok. Saya bilang, nah bilang masih ada satu Pak Ustaz. Itu yang goyang-goyang tangannya begini, lompat-lompat. Itu yang bikin tersiksa. Saya bilang kenapa? Nah bilang itu nah ganggu-ganggu penglihatan. Malah asam dulu, nah semacam-macamnya dako. Kalau itu kau yang salah. Nah bilang kenapa? Saya bilang Nabi mengatakan kalau sholat lihat tempat sujudmu. Kalau kau tahiyat lihat telunjukmu, bukan telunjuknya. Orang disuruh kau lihat matamu yang menyeberang ke samping. Itu bilang kau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.